Salam bola. Halo Tribuners, Semeton Tribun Bali. Berjumpa lagi dalam acara Bincang Bola Tribun Bali spesial Euro 2020 bersama saya Komang Agus Ruspawan, manajer liputan Tribun Bali. Semeton, tadi malam kita sudah menyaksikan laga lanjutan Euro 2020 di grup A antara Wales melawan Swiss yang berakhir dengan skor 1-1. Kemudian di grup B, Belgia mengalahkan Rusia 3-0 dan terjadi kejutan ketika Finlandia, tim debutan, mampu mengalahkan tim dinamit Denmark 1-0. Sehingga di grup B sekarang Belgia memimpin dengan 3 poin, disusul oleh Finlandia juga 3 poin, dan disusul oleh Denmark dan juru kunci oleh Rusia. Nah, malam ini Minggu 13 Juni 2021 pukul 20.00 WIB atau pukul 21.00 WITA, kita akan menyaksikan sebuah laga big match di grup D, laga pembuka antara Kroasia melawan Inggris yang akan digelar di Stadion Wembley, London. Pertemuan Kroasia dan Inggris tentu menjadi partai yang sangat besar, partai yang ditunggu-tunggu oleh publik Inggris, apalagi pertandingan ini digelar di Stadion Wembley. Kroasia dan Inggris pernah bertemu di semifinal Piala Dunia 2018. Ketika itu Inggris secara menyakitkan kalah 2-1 lewat perpanjangan waktu sehingga gagal lolos ke Piala Dunia 2018. Pertemuan terakhir Inggris mampu membalas kekalahannya 2-1 di UEFA National League pada 18 November 2018. Namun demikian, Inggris masih menyimpan dendam pada Kroasia akibat kekalahan di Piala Dunia 2018 dan mereka ingin menuntaskannya di Euro 2020 ini. Mampukah Inggris membalas dendam tersebut? Nah, kita lihat dari 10 pertemuan terakhir kedua tim atau head to head, Inggris memang masih unggul atas Kroasia dengan 5 kemenangan, dan Kroasia 3 kali menang dan 2 kali seri. Pertemuan kedua tim ini memang selalu berlangsung ketat dengan skor yang juga ketat. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan ke Euro 2020 ini, dalam 2 laga uji coba terakhirnya, Inggris berhasil mengalahkan Austria, kemudian menang juga atas Rumania, namun dengan skor yang sama identik, dengan skor tipis yakni 1-0. Sementara Kroasia hanya bermain imbang 1-1 dengan tim lemah Armenia, kemudian kalah dari Belgia 0-1. Nah, itu dari 2 laga uji coba. Memang kelihatan bahwa Kroasia belum dalam performa terbaiknya. Inggris juga meskipun menang, namun belum bisa menciptakan gol yang banyak. Nah, kalau kita lihat dari susunan pemain yang kemungkinan akan disiapkan oleh kedua tim, pelatih Inggris Gareth Southgate kemungkinan akan memainkan 4-2-3-1. Di posisi kiper ada Jordan Pickford, kemudian 4 pemain belakang akan ditempati oleh Kyle Walker, kemudian John Stones, kemudian Tyrone Mings dan Chilwell. Mings akan menjadi pemain utama menggantikan Harry Maguire karena masih cedera atau kondisinya belum fit. Kemudian di tengah kemungkinan akan memakai 2 gelandang bertahan diisi oleh Phillips dan Declan Rice. Jordan Henderson yang sudah kembali pulih disiapkan sebagai pemain pengganti. Kemudian 3 pemain di depan sebagai penyerang sayap dan sebagai gelandang serang. Raheem Sterling kemungkinan besar tetap akan menjadi starter karena punya pengalaman. Gareth Southgate mengutamakan pengalaman dalam laga pembuka ini. Kemudian di penyerang sayap kiri kemungkinan akan tampil Marcus Rashford, dan Mason Mount akan bermain sebagai gelandang serang untuk menopang penyerang tengah atau penyerang utama Harry Kane. Nah, itu formasi 4-2-3-1. Inggris juga masih punya penyerang sayap muda yaitu Phil Foden dan Jadon Sancho yang sewaktu-waktu bisa diturunkan sebagai pemain pengganti.
Nah, bagaimana dengan Kroasia? Kroasia bermaterikan pemain yang hampir nyaris sama dengan Piala Dunia 2018. Masih ada sejumlah bintang-bintang senior. Kroasia kemungkinan akan memakai formasi 4-1-4-1. Di lini kiper atau penjaga gawang akan ditempati oleh Livakovic. Kemudian 4 pemain belakang diisi oleh Versaličko, Kale Takar, Vida, dan Gvardiol. Nah, sama seperti Inggris, Kroasia juga akan kehilangan salah satu bek tengah andalannya, yaitu Dejan Lovren. Di lini gelandang bertahan dipasang yaitu pemain berpengalaman Kroasia, Brozovic yang bermain di Inter Milan, yang sukses membawa Inter Milan Scudetto musim ini. Kemudian 4 pemain di depannya menjadi gelandang dan pemain sayap ditempati oleh Kramaric di kanan. Kemudian di tengah ada Luka Modric sebagai dirijen permainan Kroasia, ditopang oleh Kovacic yang bermain di Milan juga di Chelsea musim ini, menjadi juara Liga Champions. Kemudian di kiri ada Ivan Perisic, salah satu bintang Kroasia yang memperkuat Inter Milan dan menjadi Scudetto musim ini. Sementara di depan sebagai striker tunggal ada Anthony Rebic yang bermain di AC Milan. Nah, itu dari starting 11 kedua tim. Bagaimana peluang kedua tim untuk menangkan pertandingan? Kita tahu bahwa pertemuan kedua tim selalu berlangsung ketat dan skor yang juga ketat. Inggris dalam laga ini diunggulkan untuk menangkan pertandingan, namun bukan tidak mungkin Kroasia juga kembali membuat kejutan seperti Piala Dunia 2018. Sementara kalau saya sendiri memprediksi Inggris kemungkinan masih bisa memenangkan pertandingan ini, tentu dengan skor yang juga ketat. Peluangnya adalah menang dengan skor 2-1. Demikian bincang bola edisi kali ini. Kita bertemu lagi di kesempatan besok. Jangan lupa selalu ikuti bincang bola Tribun Bali sepanjang pegelaran Euro 2020 dengan menghadirkan prediksi-prediksi pertandingan. Sampai jumpa. Salam bola. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.